Ya, trigger pertama kemarin kita dengan pola candle. Ya, kita sudah jelaskan dengan pola candle kemarin sudah. Kemudian berikutnya yang kedua dengan ganti warna. Nah, ganti warna ini tidak sendirian, dia harus berada di puncak atau di level psikologi. Dia harus berada di puncak atau di level psikologinya. Ini kalau ganti warna. Contoh begini. Contoh, saya berikan satu contoh yang di pasarnya. Saya coba untuk yang polos dulu ya. Saya kasih polos dulu. Masuk time frame H1. Oke, saya coba untuk berikan trigger yang dari ganti warna. Trigger yang ganti warna. Ganti warna itu satu harus berada di puncak. Di puncak itu tandanya bagaimana? Tandanya adalah satu bisa juga dari ringnya, bisa juga dari level psikologi. Misalkan ini kalau ini bisa dari puncaknya. Oke. Ini misalkan naik ya. Kita awali dari pagi. Dari pagi sempat naik sedikit kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, naik ketika sudah mulai panjang, kita perhatikan selalu di sebelah kiri adakah level psikologi di sana. Nah, kita lihat. Kalau di sebelah kiri ada level psikologi, ya, level psikologi. Oke. Yang terdekat ada di sini. Kalau yang kita lihat di level psikologinya, ini ternyata di breakout. Level psikologinya ternyata di breakout. Kemudian sampai di puncak dia tolak. Maka ketika di atasnya tidak ada lagi, ya kalau kita lihat, oh ternyata di sini ada level psikologi lagi di sini, ya yang banyak menyentuh di sini. Maka kita lihat di level psikologinya, apakah nanti dia breakout atau tidak. Ya, ternyata yang terdekat di breakout yang di sini. Kemudian ditolak, terakhir ditolak di sana. Ya, ada penolakan di sini. Meskipun penolakannya tidak terlalu berpengaruh karena masih kecil. Masih terlalu kecil dibandingkan dengan volumenya. Nah, kondisi breakout ini selalu kita perhatikan. Ketika breakout kemudian ada penolakan, maka tetap hati-hati. Ini tetap akan lanjut naik. Bukan berarti lanjut naik terus-terusan naik, tapi ada potensi, ada peluang untuk kita entry buy sesudahnya ini. Ya, kita perhatikan ini sebelum dia turun merah, ini naik dulu. Kalau kita ukur berapa kira-kira naiknya? Sekitar 90-an sekian. Nah, ketika dia naik tidak bisa breakout, tidak bisa melewati high-nya, harga tertinggi sebelumnya, kemudian pada akhirnya ditolak oleh seller dan ditutup dengan warna merah. Meskipun sampai di bawah ditolak lagi, ditutup dengan warna merah. Maka kalau ditutup seperti ini, high yang sebelumnya ini menjadi level psikologi yang terdekat. Bahkan ketika sebelumnya turun, di bawahnya high-nya, maka bisa menjadi level psikologi di situ. Jadi ketemu dari yang kiri kemudian yang kanannya ini ada bersentuhan atau menyentuh di sana. Maka ini bisa menjadi level psikologinya. Yang paling penting di sebelah kirinya high-nya dia lebih ke bawah. Nah, ketika sudah mulai berubah warna, ini bisa menjadi pertanda. Satu, membacanya dari penolakan, kemudian di atasnya juga naik tadi tidak mampu, masih berada di bawahnya high-nya sebelumnya, kemudian ditolak jadi warna merah. Maka ini bisa menjadi pertanda, bisa menjadi trigger bahwa market akan segera kembali turun. Tetapi turunnya sampai di mana kita harus menguji. Tidak tahu kita sampai di mana turunnya. Yang paling penting kita harus menguji di area level psikologi yang terdekat di bawahnya. Kita ambil yang banyak penolakan di sini. Maka untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak. Setidaknya ada petunjuk di sini. Ada pergantian warna. Ya, pergantian warna bukan secara tiba-tiba, tapi
diawali dengan penolakan, kemudian naik lagi, ditolak lagi. Naiknya masih di bawah high sebelumnya. Nah, tanda merah ini, ganti warna inilah yang menjadi trigger kita. Ada kalanya kita bisa entry sell di sini. Kita bisa langsung entry sell di sini. Ada kalanya nanti butuh konfirmator. Nah, seperti ini harus banyak dicoba. Oh, ternyata ada level psikologi di sana. Oh, ternyata di situ tidak mampu untuk naik lagi. Maka kita bisa manfaatkan untuk sell di situ. Nah, berikutnya yang kedua kemarin yang konfirmator. Sehingga konfirmator itu ganti warna, dikonfirmasi lagi warna yang sama tanpa ada banyak penolakan. Maka ini adalah dengan trigger yang kedua, yang berikutnya, yaitu yang dua konfirmasi atau dua konfirmator. Maka entry-nya di sesudah ini. Ya, sehingga dalam satu pasangan itu sebenarnya juga tiap hari ada saja peluangnya. Hanya kita jeli apa tidak. Kalau kita jeli pasti ketemu nanti. Nah, sekarang ketika turun perhatikan ada level psikologi di sini. Ada level psikologi yang banyak dilewati di sini. Ada banyak yang disentuh. Maka ini level psikologinya. Ketika dia melewati level psikologi tapi ditolak, hati-hati. Melewati level psikologi tapi ditolak, maka hati-hati, ini tetap berpotensi turun karena sudah pernah sampai di bawah ini. Tetapi hati-hati, penolakan buyer kuat sekali. Perhatikan selanjutnya ketika dia naik kemudian ditolak lagi, selalu yang kita perhatikan high-nya, high dan low-nya. High-nya menuju ke bawah berarti masih berpotensi turun. Tetapi hati-hati, sekali lagi ini memang breakout dari level psikologi, tetapi penolakannya luar biasa. Dua penolakan ini bisa menjadi pertanda akan berbalik. Yang kemarin kita menggunakan yang berikutnya. Jadi ada ganti warna, ada dua konfirmator yang tadi, atau dua syarat. Yang ketiga, dua penolakan panjang. Dua penolakan panjang berada di area level psikologi. Ya, ini berlaku juga yang di atas nanti. Dua penolakan panjang itu adalah salah satunya ketika betul-betul dia berada di level psikologi ditolak panjang. Kemudian breakoutnya dilihat ada penolakan panjang. Memang dia akan turun lagi, tetapi jangan lupa penolakannya luar biasa panjang. Maka dua ekor panjang ini bisa menjadi syarat, bisa menjadi trigger kita bahwa market berpeluang akan kembali naik. Dilihat candle setelahnya, ini sebelum naik ini turun dulu. Tadi sudah kita sampaikan ini breakout. Maka kita bisa manfaatkan sell di sini. Sesudahnya ganti candle, kita bisa manfaatkan sell di sini. Ya, kita bisa manfaatkan sell di sini. Ya, targetnya tentu yang terpenting profit selesai. Tidak usah terlalu muluk-muluk sampai di ujung bawah, di ujung sini tidak usah. Begitu entry, ada peluang entry profit selesai. Ini sudah dapat 200 lebih. 200 pip lebih. Kalau 200 itu, kalau lot kita yang kita gunakan 0,1 kalikan 200, ya minimal kita dapatnya 20 dolar lah. Ya, minimal kita dapatnya 20 dolar. Intinya ada peluang, kemudian terkonfirmasi, entry, profit, exit. Begitu selesai, kita tunggu lagi selesainya candle ini bagaimana. Kalau candle ini ditutup dengan warna merah tebal tanpa ada penolakan, maka fokus ke sell lagi. Artinya terkonfirmasi masih akan turun lagi. Tetapi sebaliknya, ketika ditutup dengan warna yang berubah, satu tadi, berubah warna, low-nya ini karena turun, low-nya makin meninggi. Atau harga terendahnya makin ke atas, artinya seller sudah tidak mampu turun lagi sampai di bawah. Kemudian ditutup warna hijau, berarti ini menjadi signal, ini menjadi trigger bahwa market akan naik. Kemudian terkonfirmasi lagi, naik lagi. Ini dengan dua konfirmator itu
yang memperkuat buyer akan naik lagi. Kita bisa manfaatkan di sini. Ya, kita bisa manfaatkan buy di sana. Ya, begitu kita entry buy, jangan lupa ditarik atau dibatasi rugi kita 400 hingga 500 ya. Masukkan saja di sana, misalkan ini stop lossnya SL atau stop loss, ini diisi yang kita garis di kanan itu 1746.41. Caranya bagaimana? Caranya begitu kita entry ya, jangan lupa misalkan ini. Nah, di entry nanti akan muncul di modifikasi order, nanti akan muncul stop loss itu sebelah kiri. Ada take profit sebelah kanan. Tinggal masukkan saja. Jadi yang ada tulisan stop loss kita masukkan 1746.41 begitu. Kemudian di modifikasi. Kalau sudah ada order, maka yang di bawah ini yang warna putih abu-abu ini dia akan nyala highlight. Nanti bisa diklik di sana. Jadi sebelah kiri ada tulisan stop loss untuk menempatkan angka atau harga stop loss. Take profit kalau kita isi ya untuk menempatkan take profit. Ya, kalau saya tidak pernah pakai yang ini. Stop loss juga jarang pakai. Saya monitor, saya lihat. Kalau lot saya 0,1, rugi saya berarti kalau 500 pip adalah $50. Sudah. Dikalikan aja. Kita tarik, dikalikan, atau paling tidak dia angkanya itu akan muncul di sana. Floatingnya akan muncul. Kerugian berapa, floatingnya akan dibagi. Ya, floating itu mengetahui berapa jumlah floating, itu floatingnya atau mengetahui jumlah pipnya yang berjalan, itu adalah pipnya ini, floatingnya ini dibagi lotnya. Nanti ketemu tadi 200 pip tadi. Kalau nanti ini 50 berarti 500 pip begitu. Jadi sekaligus ada banyak sekali peluang di sana. Ya, ini tadi dari ganti warna, kemudian dari 2 konfirmator, 2 penolakan panjang. Yang 2 penolakan panjang yang tadi di bawah tadi, nah ini adalah 2 penolakan panjang, 2 penolakan panjang. Terkonfirmasi lagi dengan candle hijau ini. Minimal ada penolakan yang panjang ini, ada petunjuk bahwa buyer akan muncul di sana. Begitu terkonfirmasi, kita bisa entry buy di sini. Ya, itu adalah bagian dari triggernya. Satu lagi dari breakout. Yang belum dari breakout. Kalau dari koreksi kita sudah tahu, breakout sekarang. Kalau koreksi tadi, ya, kalau koreksi itu ketika marketnya turun, kemudian ini panjang ke bawah. Nah, setelah panjang ini ada koreksi, ini naik ditolak ke atas, sehingga candlenya begini, ini jadi ekor. Maka namanya koreksi begini. Koreksi kita ambil posisi sell, posisi yang kita ambil tidak melawan dari tren, tetapi nunggu koreksi dulu turun, koreksi naik ya. Demikian juga ketika naik, pasarnya naik, trennya naik, jajar-jajar naik terus semua. Kemudian ini naik panjang begini, warna merah ya, misalkan merah panjang. Kita tidak boleh entry, bukan naik, itu bukan merah ya. Naik itu warnanya hijau. Ya, ketika pasarnya kuat naik, di atas tidak ada penolakan, tidak boleh kita entry buy. Buy di ujung situ tidak boleh. Yang kita bolehkan ketika entry adalah ketika dia koreksi turun, sehingga membentuk volume, kemudian ekor di atas. Ketika turun di sini kita bisa ambil buy dengan tidak melawan arah. Nah, kalau kita bisa manfaatkan koreksi, boleh ketika dia trennya naik, ketika dia naik tebal, tidak ada penolakan di atas, tebal, ini bahkan kita bisa entry sell dengan cepat. Nanti ketika dia turun koreksi, segera di close. Ya, nanti kemarin sudah kita kasih ya yang untuk recovery ya, cara melihat bagaimana memanfaatkan peluang di running, baik ketika pasarnya naik, pasarnya turun, bisa dimanfaatkan semuanya dengan
koreksi. Nanti kalau belum saya kasih videonya. Kemudian yang berikutnya yang breakout. Ya, breakout itu ternyata betul-betul juga bisa menjadi trigger kita. Contoh ini ada level psikologi, kemudian naik. Nah ini break. Ketika breakout kita bisa entry buy di sana. Ya, contohnya begini. Breakout itu akan lebih kuat ketika dia melewati level psikologi yang kuat. Ya, kita poloskan dulu. Nah, sekarang kita lihat di level psikologi, ya breakout dari support resisten atau level psikologinya. Ya, kita lihat yang breakout. Ini sideways, pasarnya naik turunnya sama, turun, kemudian ditarik ke atas lagi, tarik turun lagi. Maka yang menjadi level psikologi yang di bawah ini yang terdekat. Yang kena semuanya di sini. Nah, ini adalah level psikologi. Kemudian yang di atas ini menjadi level psikologi yang terdekatnya. Perhatikan nanti kalau breakout di atas dia akan lanjut, breakout di bawah dia akan turun. Kita perkecil dulu. Kita tandai di sini sebagai area tadi. Nah, kalau masih belum dia breakout dia akan selalu di situ. Berarti berada di ring konsolidasi. Ketika sudah berubah jadi ada level psikologi yang baru, kita gunakan yang terbaru di sini, kemudian di sini. Nah, kita coba untuk warna yang berubah, biar nanti ada pembeda. Ini adalah level psikologi yang terdekat, yang terbaru. Bukan yang kemarin lagi yang panjang, tapi yang terbaru. Nanti kalau breakout salah satu, dia akan lanjut naik, perhatikan. Nah, ini tidak breakout. Yang turun tadi, ini persis berada di level psikologi ditolak. Yang naik berada di level psikologi ditolak lagi, naik lagi kembali lagi. Perhatikan jajarannya, naik lagi disentuh tidak naik berarti konsolidasi lagi, turun lagi sampai dia breakout. Nah, ketika breakout dilihat yang terdekat sekarang yang terbentuk bukan di sini tapi di atasnya. Kenapa? Karena ada muncul level psikologi, ada penolakan yang terbaru. Di sini ada penolakan lagi yang terdekat. Maka kita geser di sinilah yang menjadi level psikologinya. Di awal tadi di sini. Ya, karena sudah ada yang terbaru di atasnya, ini dibentuk di sini. Mengikuti yang terbaru. Karena di situ puncaknya, high-nya di situ. Nanti kalau di atasnya ada lagi, maka tarik yang di atasnya lagi level psikologi. Karena di sini mendekati dan semuanya kena, ambil yang semuanya kena. Yang semuanya kena itu di sini juga kena, ini juga kena, kemudian di sebelah kiri juga kena, ini juga kena. Perhatikan ketika dia masih tidak breakout, dia masih di sekitaran level psikologi, tapi dia mau naik juga sudah kelihatan di situ. Ya, arahnya kalau kita tarik begini, makin ke atas, arahnya makin ke atas. Kemudian ketika sudah breakout itu dia sudah jadi candle yang tebal, kemudian melewati level psikologinya, dan melewatinya bukan tanggung, bukan di tengah-tengah, artinya bukan magak, tetapi sudah valid, sudah kuat. Maka potensi selanjutnya dia akan lanjut naik. Ya, di candle selanjutnya kita bisa manfaatkan untuk entry di sana. Entry buy dari breakout, dari alasan breakout tadi. Ya, dan seterusnya. Contoh lagi misalkan saya acak aja ya biar nanti kita bisa ya mungkin di sini lah. Nah, di sini ada level psikologi yang dibentuk di sana. Level psikologi itu di puncak-puncaknya di sini ada level psikologi. Di bawah ada level psikologi di sini. Nah, perhatikan. Ketika dia breakout salah satu tidak tahu kemana. Dia breakout, nah dia berpotensi akan lanjut turun lagi. Ada peluang, ada potensi untuk lanjut lagi. Karena emas itu selalu setia dengan support dan resistennya. Kalau dia tidak breakout, dia akan konsolidasi atau bahkan bisa kembali. Kalau dia mau turun kelihatan, dari strukturnya juga sudah kelihatan begini. Sebelum breakout, ini strukturnya kelihatan. Makanya kalau mau naik mau turun, itu perhatikan struktur yang terdekat dari running, arahnya kemana.
Kalau arahnya ke bawah kemudian breakout fokus ke sell. Arahnya ke atas breakout fokus buy. Di atas yang dia hijau itu, yang hijau ya berikutnya ini breakout di atas. Breakout dari level psikologi yang di atas, maka dia lanjut naik lagi. Ya, lanjut naik lagi. Di atas ini ada level psikologi yang mana? Yang terdekat jangan diambil atas, yang ini dulu. Ini yang terdekat dulu. Ya, dasarnya adalah level psikologi di sana. Yang terdekat dari runningnya. Yang terdekat bukan berarti jaraknya begini. Ya. Tetapi dia yang ada lebih pendek lagi. Ya, dia yang terdekat tapi yang lebih pendek lagi. Yang di bawahnya. Nanti kalau dilewati baru di atasnya. Sehingga kita ada peluang banyak untuk entry, ada peluang banyak untuk kita entry ketika dia breakout, masih ada peluang naik lagi. Di atas apa breakout apa enggak? Berarti kalau breakout dia kita bisa entry buy lagi. Kalau tidak, dilihat apakah dia nanti kuat turun atau tidak. Dilihat dari candle yang berubah, kemudian karakter candle terakhirnya bagaimana. Kita lihat ketika dia tidak breakout di atas, kemudian ditolak, kemudian tanda warna merah ini satu ganti warna ini menjadi pertanda akan turun, diperkuat dengan breakout, kita bisa entry sesudah di sini. Ya, breakout ada petunjuk di sini, ada dua konfirmator boleh ngambil di sini, ada breakout boleh diambil. Kemudian di bawah juga ada tadi level psikologi, kalau dia turun dia breakout lanjut turun lagi. Di sebelah bawah lagi ada level psikologi lagi di sini. Kalau dia breakout dia turun makin ke bawah. Di bawah lagi nanti ada level psikologi lagi yang terdekat. Ya, di sini selalu bertahap begitu. Nanti kalau di breakout dia kembali sebelah kiri dilihat lagi. Ya, terus begitu. Mana dia breakout dia selalu akan kembali ke titik harga yang pernah dibentuknya. Ya, ternyata di sini ada level psikologi. Nah, di sini bertepatan dengan level psikologi. Kenapa selalu begitu? Selalu tepat begitu. Karena pasar selalu kembali pada memori harga masa lalu. Ini persis berada di level psikologinya, dia tolak ke atas kembali lagi. Ketika dia turun dan breakout di sini, dia lanjut turun lagi. Kemudian di bawah lagi ada level psikologi lagi di sini. Kalau dia breakout masih turun lagi dan seterusnya terus begitu. Kita lihat sebelah kiri ada yang di sana level psikologi yang di bawah ada lagi. Kemudian yang paling kuat itu di sini nanti. Ya, yang paling kuat di sini. Nah, kalau di area di sini sudah mulai ditolak, mulai makin naik. Di area yang sudah naik itu kita fokus ke buy. Kemudian nanti di atas juga ada level psikologi di sini. Nah, di sini ada level psikologi. Di atasnya ada level psikologi. Lihat aja ujung-ujung penolakannya gitu. Termasuk kalau misalkan naik turun begini, ini kalau sudah level psikologi dilewati dia akan naik kuat. Kalau tidak dia kembali. Termasuk yang ini. Ini ada level psikologi kuat. Kuat itu ketika dia banyak ditolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditolak dengan kuat, maka tidak usah berpikir panjang, tidak usah melawan, kita ikuti follow trend. Ikut trennya saja. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan Pak Arif. Jadi sudah kita sampaikan semuanya untuk triggernya, tinggal prakteknya saja bagaimana kita nanti menguji nyali kita, menguji kemampuan kita untuk menerapkan dan mempraktekkan di pasar yang betul-betul bergerak ya, naik turun gitu, kita bisa praktekkan. Kemudian jangan lupa atur lot yang ya, sesuai, kendalikan kerugiannya. Ya, mungkin itu bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, monggo silahkan biar nanti ada diskusi.